Baik, semangat pagi mitra-mitra Agro dimanapun Anda berada. Tema kali ini adalah tentang kacang sanca inci, ya. Beberapa waktu lalu kita sudah pernah mengulas kacang sanca inci. Nah, sekarang ini kita ulas lagi karena ini juga lagi tren di Indonesia, ya. Kemudian ada beberapa triknya supaya kita berhasil dalam bertanam kacang yang dari Peru ini. Baik mitra-mitra sahabat-sahabat Agro dimanapun Anda berada, ya ini adalah saya, barangkali ada yang belum kenal dengan saya dan keseharian saya dalam mengawal produk agro pada PT Natura Nusantara. Dan biasanya dalam materi-materi yang saya sampaikan biasanya ada beberapa, yaitu adalah sejarah, kemudian pengetahuan produk, ada training for trainer, budidaya, dan kasus andai kata 5-5-nya ini disampaikan, biasanya akan memakan waktu hampir kurang lebih 1 hari. Namun itu bisa kita kurang lebih sekitar 2-3 jam ya, dengan beberapa yang bisa nanti kita sampaikan termasuk budidayanya ataupun studi kasusnya saja. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kacang sanca inci, kacang apa ini ya? Kacang yang berasal dari pegunungan tropis Amazon di Peru sana. Ya, dan mulai ditanam di Cina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dan mulai banyak beredar di Indonesia. Dan kayak kacang ini, kacang yang kaya akan 3 omega 3, 6, dan 9 yang manfaatnya untuk kecerdasan. Jadi kalau misalnya ini ikan salmon ya teman-teman ya, kayaknya itu seperti itu. Kemudian manfaat yang lainnya ya. Manfaat yang lainnya adalah daunnya memiliki kandungan antioksidan dan dapat dimakan sebagai sayur ataupun diolah sebagai teh, daun teh ya. Jadi diolah sebagai daun teh untuk pakan ikan atau bahkan dijadikan untuk keripik. Kemudian bijinya ini yang memiliki kadar omega 3-nya mencapai 47 sampai 51% kadar lemak tidak jenuhnya. Biji buahnya memiliki kandungan asam lemak tidak jenuhnya, yaitu kadar omega 3-nya mencapai 47 hingga 51% dan omega 6-nya mencapai 34 hingga 37%. Jika dibandingkan dengan minyak zaitun yang hanya 1% dan omega 9-nya hanya 9%, cukup jauh ya. Minyak salmon pun atau minyak salmon itu pun kalah ya. Artinya kacang sanca inci sangat luar biasa kandungan omega 3, 6, dan 9-nya. Kemudian dari bijinya hasil dari ekstraknya akan didapatkan minyak. Nah, minyak ini yang manfaatnya cukup banyak ya, ya dari mulai sabun, sampo, kemudian kalau diminum langsung ya bisa menjadi untuk penurun kolesterol, asam urat, peningkat kecerdasan, mengurangi resiko jantung, resiko stroke, bahkan radang sendi dan sebagainya, katar dan seterusnya. Ya, manfaatnya cukup banyak. Ini adalah morfologi daripada tanaman kacang sanca inci, di mana tanaman ini ya unik ya, ada yang seperti belimbing yaitu mata 5, kemudian ada yang hanya 4 ataupun ada yang 6. Jadi isinya dalam satu kelopak bunga ini bisa beberapa macam isinya. Ya, nah sahabat-sahabat agro, ini adalah nutrisi yang terkandung di dalam kacang ini. Ada kalorinya 105 kilokalori, mineralnya ada Fe, Ca, dan sebagainya. Ya, dan terutama adalah healthy fat-nya 7,5 gramnya atau 12,5%-nya sendiri. Ya, atau kandungan lemak tidak jenuh. Ya, lemak baik. Kemudian kelebihannya apa dari kacang ini? Yaitu 3 kali ya ganda lebih ya, 3 kali lebih kalsiumnya dibanding susu. 3 kali lebih vitamin E-nya dibandingkan almond. 2 kali lebih antioksidannya dibandingkan buah blueberry. 3 kali lebih zat besi berbanding bayam. 17 kali lebih omega 3-nya berbanding ikan salmon. Nah, ini dia. 10 kali lebih proteinnya berbanding flaxseed. Luar biasa kelebihannya kacang ini. Dan ini adalah kulitnya, ya manfaat kulitnya ini bisa dipakai juga untuk menjadi kopi. Jadi dikeringkan terlebih dulu baru kemudian disangrai. Nah, ini bisa untuk menjadi kopi sanca inci. Kemudian selain kulitnya ada cangkangnya. Ini cangkangnya pun bisa juga dibikin untuk minuman, yaitu minuman teh.
Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kacang ini bisa dibudidayakan dari bijinya tentu saja. Nah, biji ini bisa dikecebahkan dari bermacam-macam tempat. Yang pasti tanahnya mesti gembur. Bisa melalui media dengan tanah di bawah karung seperti itu, kita tutup dengan media tanah atau media campuran, atau bisa juga dengan di bekas air mineral seperti itu, ya. Kemudian bisa juga di tanah-tanah yang lain dengan media-media yang kurang lebih seperti itu, ya. Yang pasti yang minta adalah tanahnya mesti gembur terlebih dahulu, baru nanti setelah berkecambah 4-7 hari kemudian baru kita pindahkan ke lahan. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, tentu saja yang namanya pH atau kesamaan tanah ini sangat bervariasi. Oleh karena itu, ya, oleh sebab itu perlulah yang namanya dolomit itu kita berikan terlebih dahulu sebelum kita menanam kacang sanca inci. Ya, jadi kita pH-nya perlu kita perhatikan terlebih dahulu karena dengan pH yang asam, tentu saja pertumbuhan dan perkembangan daripada kacang sanca inci yang baru dipindahkan tadi akan menjadi bertumbuhnya tidak seperti yang kalau pH-nya normal, ya, atau mengalami suatu kendala. Nah, ini kalau kita sudah kita polybag-nya ya sudah muncul seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita pindahkan ke lahan. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ada beberapa perlakuan, ya, ada beberapa perlakuan, bermacam-macam perlakuan. Nanti secara detail akan saya buatkan videonya terlebih sendiri. Ya, ada yang merendamnya dengan merendam air dingin 1 kali 24 jam. Kalau suasananya atau kondisinya adalah hujan, atau kita rendam 2 kali 24 jam pada saat musim kemarau atau kering. Ya, jadi ini tergantung dari kondisi musim yang terjadi. Ya, kemudian ada juga yang melakukan dengan perendaman, ya, merendam dengan air hangat kuku, ya, kurang lebih sekitar 50 derajat, ya, jadi kita pakai siku, air hangat kita rendam, ya, ada yang sampai 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Kita rendam 1 hari, kemudian nanti air rendamnya kita buang, kemudian pakai air hangat lagi 1 hari, baru kita bisa tanam. Kemudian medianya bisa kita dengan menggunakan tanah media dan pupuk kandang atau kompos atau brambut, ya, yang sudah digoreng-sangan, atau bisa juga dengan menggunakan kokopit. Tentu saja kokopit ini yang sudah dibuang taninya atau yang sudah direndam lama, ya, direndam kurang lebih 1 hari atau dengan menggunakan dengan tawas, baru kemudian kita keringkan, nah baru kita gunakan. Nah, kemudian perendaman yang terakhir, atau mungkin kalau kita merendamnya hanya sekitar 1 kali 24 jam, maka bisa kita tambahkan sekitar 3 tutup campuran POC-NASA dan hormonik, ya, kita rendam dalam 5 liter air, atau 2 sendok makan Supernasa dalam 5 liter air. Jadi air nanti menyesuaikan. Kalau jumlahnya mungkin hanya sekitar 2 liter, maka cukup sekitar 1 sendok Supernasa, atau sekitar 1-2 tutup campuran POC-NASA dan hormonik, ya. Nah, kemudian baru sekitar 8-10 hari baru kita pindahkan ke polybag setelah bertunas seperti pada gambar. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, penanaman ini perlu diperhatikan, yaitu medianya, ya. Medianya ada tanah, arang sekam, dan bahan organiknya. Arang sekam ini ada baiknya kalau kita goreng sangan terlebih dahulu, ya teman-teman, supaya jamur-jamurnya juga akan mati. Nah, cara nanti peletakannya, ya, tentu saja harus memperhatikan akarnya di bagian bawah, jangan sampai terbalik, ya. Baru kemudian nanti setelah 40-50 hari baru bisa kemudian kita pindahkan ke lahan. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, tentu saja kita di lahan ada semacam kayak perlakuan, ya, perlakuan di mana yang perlakuan adalah kita perlu yang namanya ajir. Yang namanya ajir ini bisa ajir yang permanen yang nanti sampai, ya, 20-30 panen, karena tanaman ini, kacang sanca ini bisa dipanen 20 hingga 30 tahun mendatang. Jadi kalau kita bisa bikin ajir, bisa ajir yang jangka panjang atau ajir yang cukup, ajir yang saat ini yang mungkin bisa nanti digantikan nanti setelah umur sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Nah, yang penting adalah di sini harus diberikan yang namanya dolomit, ya. Dolomit ini penting diambil, diberikan tanam. Jadi kita bumbun terlebih dahulu di lubang. Jadi tanahnya terlebih dahulu dinaikkan, ya, baru kemudian kita bikin lubangnya secukupnya, ya, tentu saja lebih besar daripada polybagnya. Kemudian kita kasih dolomit, ya.
kita kasih brambut atau sekam kering ya, tentu saja kalau yang bagus jangan yang basah ya, ataupun yang mungkin kita khawatir kalau mengandung jamur maka sebaiknya digoreng sangan terlebih dahulu ya, artinya digoreng dengan perapian yang supaya kering atau dijemur terlebih dahulu benar-benar kering. Nah baru kemudian brambut ini kita berikan. Nah baru kemudian polybag yang akan kita tanam kita ambil dan jangan sampai merusak akar pada bagian bawahnya. Nah ini penting sekali ya teman-teman, sahabat-sahabat ya. Kita buka, kita masukkan, kita tutup ya. Kemudian kita dekatkan dengan ajirnya, jaraknya kurang lebih 15 sampai 25 cm. Nah sahabat-sahabat, tentu saja tanaman ini yang masih baru perlu disiram ya. Perlu disiram. Maka penyiraman pertamanya kami sarankan dengan menggunakan 1 sendok super nasa ditambah dengan 1 sendok dio. Kita aduk sampai merata dulu untuk 5 liter air. Ya, jadi kalau kita pakai 10 air kita kalikan 2 saja. Baru kemudian kita siramkan ya, kita siramkan kurang lebih sekitar 2 liter per tanaman ya. Jadi untuk 10 liter untuk sekitar 10 tanaman ya, kita penyiramannya seperti itu. Nah ini untuk umur 4 bulan, ya, umur 4 bulan, kemudian umur 5 bulan ya. Jangan lupa kita lakukan pemangkasan ya sahabat-sahabat ya. Kita lakukan pemangkasan. Sekali lagi kita lakukan pemangkasan. Di umur 5,5 bulan kita lakukan pemangkasan. Pada bagian-bagian yang tidak produktif atau bagian pucuk yang di bagian paling ujungnya dengan paling bawahnya itu tidak nyambung, atau di bagian tengah-tengah ada yang tidak ada buahnya sama sekali atau calon buahnya sama sekali. Nah, ada baiknya kita potong ya teman-teman. Jadi bisa kita ambil 4-6 bunga dari pucuknya. Baru kemudian kita buahkan yang di bagian bawahnya ya. Ini bisa kita lakukan setiap minggu sekali. Jadi sekaligus kita ngecek semua tanaman kita, maka kita lakukan pemangkasan ini setiap minggunya. Jadi kita pangkas ya teman-teman. Jangan terlalu eman ya, jangan terlalu eman. Kita potong 4-6 pucuknya, terutama pada pangkas-pangkas produksi yang buahnya kurang begitu produktif ya. Nah ini adalah bagian-bagian tanaman. Kadang-kadang mitra-mitra ada beberapa juga yang menanam tanaman selah ya, tanaman selah, ada jagung atau tanaman yang lainnya, sehingga jarak tanaman antar barisannya agak lebih longgar. Tentu saja tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang penuh atau full ya, jadi jangan terlalu banyak tanaman yang ternaungi oleh tanaman yang lebih besar lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah anjang-anjangnya. Anjang-anjangnya ini mesti tinggi kurang lebih sekitar 2 meter. Dan tali yang untuk dirambatinya ini kalau bisa tali yang tampar ya. Bukan tali plastik ya teman-teman ya. Tampar yang agak kuat karena ini untuk jangka lama ataupun jangka panjang. Ya, karena ini bisa untuk tanaman yang agak lama. Ya, tanaman tahunan sampai 20 hingga 30 tahun yang berikutnya. Nah ini adalah pembuatan ajirnya yang sudah menggunakan dengan beton, karena ini nanti kita mikirnya adalah jangka panjang ya. Jadi kita 20 tahun ini tanaman yang belum sempat dilakukan pemangkasan, jadi masih lebat seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro ya, kita lihat pada rambut-rambut akar ini bahwa hampir semuanya ion-ion yang masuk ke dalam tanaman maka bentuknya adalah ion ya. Jadi bukan bentuk seperti yang kasar seperti yang kita lihat, tetapi begitu ada tercampur dengan air maka terjadilah pemisahan antara ion-ion ini. Dan ion ini ada kation dan ada anion. Maka nanti akan masuk melalui perakaran ya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ya, dan kita tahu bahwa yang namanya pupuk organik itu kandungannya ada N, P, dan K, sama seperti pada pupuk makro ya teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan pupuk kandang tentu saja ada keterbatasan ya teman-teman semua. Karena yang namanya kacang sanca inci, saya dengar adalah yang menggunakan hanya pupuk kandang saja. Ya, hanya menggunakan pupuk kandang saja. Ya, yang sering di mana pupuk kandang ini membawa jamur dan lain sebagainya. Namun kita ada punya teknologi, ya kita punya teknologi dari NASA. Kita bisa membantu mengurangi pupuk kandang tadi dengan memberikan super NASA tadi di awal tanam. Ya, kemudian kita lakukan pemberian dengan glio supaya anti jamur ya, sebagai tambahan anti jamurnya. Nah, penyemprotannya adalah POC-NASA dan hormonik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, setelah nanti kita lakukan pemanenan ya, atau mungkin fase generatif ya, itu kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan, maka bisa kita tambahkan dengan yang namanya power nutrisi ya, power nutrisi.
Ini kita tambahkan di situ, per hektarnya bisa mencapai 3-6 kilo atau mungkin sekitar 1 sendok power per 10 liternya atau 2 liter per tanamannya ya. Jadi ini bisa kita tambahkan di situ, ditambahkan dengan Peocenasa dan hormoniknya. Kalau hujan-hujan seperti ini bisa kita tambahkan sedikit aero di tengahnya. Kemudian kita bisa juga jika berkenan bisa memberikan pupuk susulan 2 sampai 4 bulan setelah tanam ya, kurang lebih 50 gram NPK 16-16 ya, kemudian berjarak 15 cm. Kalau yang pupuk susulannya 4 bulan berikutnya adalah 50 gram 12-12-17 berjarak 25 cm ya. Jadi ini seperti itu. Nah, ini adalah perekat perata tadi yang bisa kita tambahkan bila mana sering yang adanya hujan, jadi penyemprotan itu supaya efektif dan kemudian kita bisa agak sedikit hemat ya, kita tambahkan di situ. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa yang namanya kacang saca inci ini juga membutuhkan serangga penyerbuk ya, serangga penyerbuk. Nah, supaya datang dan supaya kerasan, ada baiknya kita menanam tanaman ini Antigonon leptopus ya, Antigonon leptopus ini adalah air mata pengantin. Supaya apa? Supaya serangga penyerbuk baik lalat maupun lebah mau datang ke tempat kita dan mau juga menyerbuk tanaman kacang saca inci. Bisa juga marigold, bisa juga tanaman tembelekan atau bunga matahari dan sebagainya ya. Atau mungkin kita lebah madu kelanceng, kelulut ya, atau madu kelanceng ya. Ini bisa juga di situ untuk membantu penyerbukan. Dan ini adalah panennya ya, panennya bisa berisi 4, 5, atau 6 biji yang rata-rata sudah mekar atau melepek seperti itu, nah itu sudah siap untuk dipanen. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, demikian tadi bincang-bincang kita, ya cerita kita, tema kita kali ini tentang kacang saca inci sebagai tambahannya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa berbagi untuk informasinya. Terima kasih sekali lagi dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.